Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan fakta sepak bola secara mendalam, akurat, dan terpercaya. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tengah hangat diperbincangkan di dunia sepak bola nasional dan internasional. Dominasi negara-negara Arab di AFC dan lemahnya posisi Indonesia di level Asia, serta dampaknya terhadap performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia baru saja menelan 2 kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak, yang membuat posisi Garuda berada di dasar klasemen grup B. Banyak pihak bertanya-tanya, apakah kekalahan ini murni karena performa pemain di lapangan, atau ada faktor eksternal yang memengaruhi, termasuk keputusan politis di tubuh FC yang dianggap tidak adil bagi negara-negara seperti Indonesia. Kali ini, kita akan membahasnya secara mendalam berdasarkan analisis pengamat sepak bola nasional, Anton Sanjoyo, yang menyoroti dominasi Arab di FC dan lemahnya lobi Indonesia di level Asia. Kisruh terkait keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia FC yang menetapkan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang menjadi sorotan hangat. Banyak pihak menilai keputusan ini tidak adil dan syarat kepentingan politik karena memberi keuntungan besar bagi negara-negara kaya minyak tersebut. Menurut pengamat sepak bola nasional Anton Sanjoyo, sejak awal keputusan ini memang diambil secara sepihak dan sudah bisa ditebak arahnya. Ya, memang sejak penentuan tuan rumah sepihak itu memang dikerjain. Tidak hanya timnas Indonesia, tapi Irak juga dikerjain, ujar Anton. Ia menjelaskan, mayoritas anggota Excat FC didominasi oleh tokoh-tokoh kaya dari Jazirah Arab, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab UAE. Ada juga perwakilan negara Asia Tenggara seperti Thailand, Myanmar, dan Filipina, tetapi pengaruh mereka sangat kecil dibandingkan dominasi politik dan finansial negara-negara Arab. Hal ini menyebabkan keputusan FC cenderung menguntungkan Arab Saudi dan Qatar, termasuk dalam hal pemilihan tuan rumah dan jadwal pertandingan. Sebelumnya, putaran keempat direncanakan digelar di tempat netral, yang dianggap lebih adil bagi semua peserta. Namun, keputusan mendadak FC untuk menjadikan Arab Saudi dan Qatar sebagai home tournament membuat negara-negara lain, termasuk Indonesia dan Irak, berada dalam posisi sulit. Beberapa bulan lalu, masih di pertengahan putaran ketiga, AFC memutuskan bahwa putaran keempat digelar dengan home tournament di 2 tempat, Arab dan Qatar, jelas Anton. Anton menekankan, keputusan ini tidak hanya soal lokasi pertandingan, tetapi juga soal politik dan kekuatan finansial yang memengaruhi jalannya kompetisi. Negara-negara dengan posisi kuat di FC memiliki akses langsung ke FIFA, sehingga keputusan mereka jarang bisa diganggu-gugat. Selain dominasi Arab di FC, Anton juga menyoroti lemahnya kapasitas lobi internasional PSSI. Meski Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekjen PSSI Ratu Tisha, diketahui bekerja keras membangun hubungan dengan FIFA, hal tersebut tidak cukup untuk memengaruhi keputusan yang sudah diatur oleh kekuatan politik Arab. Erick Thohir dan Ratu Tisha bisa kontak Gianni Infantino, tapi yang berkontak langsung mempunyai hotline ya Arab. Jadi apa yang diputuskan oleh Arab Saudi, Qatar, dan FIFA ngikut saja, jelas Anton. Artinya, Indonesia sebenarnya sudah menyadari bahwa posisi mereka lemah dalam sistem ini. Bahkan saat PSSI berencana melayangkan surat protes terhadap keputusan FC, mereka sudah memahami peluang untuk menang sangat tipis. Anton menyebut situasi ini sebagai gambaran nyata bagaimana politik sepak bola dijalankan di level Asia, di mana pengaruh finansial dan politik dapat memengaruhi jalannya kompetisi. Anton juga menyoroti minimnya representasi Indonesia di level eksekutif FC. Indonesia itu tidak punya XK di FC, jago kandang semua itu XK PSSI. Kalau di Indonesia kayak harimau, kalau di luar kayak kucing yang pemalu, ungkapnya. Hal ini membuat Indonesia sulit memiliki suara yang kuat dalam keputusan strategis FC. Selain faktor politik, ada juga aspek teknis yang menunjukkan ketimpangan. Anton menyoroti bagaimana jadwal pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat menguntungkan Arab Saudi. Indonesia menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu, kemudian melawan Irak,
sementara Arab Saudi mendapat waktu istirahat lebih panjang sebelum bertanding kembali. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan fisik yang jelas bagi tim-tim lain. Narasinya lawan Arab Saudi dipimpin wasit dari Kuwait, ternyata kan wasitnya bagus, jadi memang ada kecurigaan permainan Arab Saudi. Tapi di luar wasit, untuk penentuan tuan rumah itu mereka tereki, lalu jadwal, ujar Anton. Pengaturan ini jelas menguntungkan Arab Saudi, karena tim tersebut bisa mengatur ritme permainan dan pemulihan pemain lebih baik dibandingkan Indonesia dan Irak yang harus beradaptasi dengan jadwal padat. Meski banyak faktor eksternal, Anton menegaskan bahwa Indonesia tetap harus bercermin. Kekalahan di dua laga bukan hanya soal sistem FC atau politik sepak bola, tetapi juga terkait bagaimana tim memaksimalkan potensi yang ada di lapangan. Tapi, ya di laga putaran keempat ini Indonesia saja yang tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada, jelasnya. Anton menekankan bahwa laga menghadapi Arab Saudi seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas tim. Ia menambahkan, lawan Irak sebenarnya bukan lawan sekelas Arab Saudi, sehingga potensi kemenangan masih bisa dimaksimalkan. Kalau lawan Irak kan sudah habis-habisan, Irak pun sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak seperti yang kita duga tapi ya biasa saja, tambahnya. Dari fenomena ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil PSSI dan Timnas Indonesia. Strategi di lapangan saja tidak cukup, performa tim bukan hanya soal skill pemain, tetapi juga persiapan mental, fisik, dan adaptasi strategi terhadap lawan. Perlu memperkuat posisi diplomasi di FC Indonesia, perlu memiliki perwakilan yang kuat di level eksekutif FC agar bisa memengaruhi keputusan-keputusan penting, termasuk penentuan tuan rumah dan jadwal pertandingan. Meningkatkan kapasitas lobi internasional, hubungan dengan FIFA harus diperkuat melalui strategi diplomasi yang sistematis, bukan hanya kontak personal. Evaluasi internal timnas, kekalahan harus menjadi momentum untuk evaluasi, meningkatkan kualitas pemain, dan menyesuaikan strategi formasi agar lebih efektif menghadapi tim-tim kelas dunia. Anton menegaskan, Indonesia harus belajar dari setiap pengalaman, baik yang terkait dengan politik sepak bola maupun performa di lapangan. Kekalahan bukan untuk disesali, tetapi harus menjadi bahan introspeksi agar ke depan timnas Indonesia lebih siap menghadapi tantangan. Sobat Cek Fakta, dari pembahasan ini terlihat jelas bahwa sepak bola di level Asia tidak hanya soal skill di lapangan, tetapi juga soal politik, diplomasi, dan pengaruh finansial negara-negara kaya. Dominasi Arab Saudi, Qatar, dan WADFC memberi keuntungan strategis bagi mereka, sementara negara-negara seperti Indonesia menghadapi keterbatasan representasi dan lobi yang lemah. Hal ini memberikan pelajaran berharga bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa persiapan tim tidak hanya soal teknik dan fisik, tetapi juga tentang strategi diplomasi, memperkuat posisi di FC, dan kemampuan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Dengan evaluasi menyeluruh dan perbaikan strategi, Indonesia memiliki peluang untuk bangkit, memperkuat posisi di level Asia, dan meraih prestasi lebih baik di kompetisi internasional. Itulah fakta lengkap tentang dominasi Arab di FC, lemahnya posisi Indonesia di level Asia, serta dampaknya terhadap perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sobat Cek Fakta, sepak bola tidak hanya tentang skill dan strategi di lapangan, tetapi juga soal diplomasi, politik, dan pengaruh di level internasional. Kalau kamu ingin tetap update dengan fakta-fakta sepak bola yang akurat dan terpercaya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Tetap bersama kami, Cek Fakta, karena di sini fakta yang bicara, bukan opini semata. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di konten berikutnya.